yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kekuatan. Kami terus belajar dan mengembangkan abilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Harmon, kami peduli pada hargai Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama bersama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus inovasi dan antusias menggerakkan serta hadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pagi Bu, tapi saya lagi ngisi acara dulu ya. Nanti saya ngirimkan ada tim kami dari kepegawaian untuk hasil ke sana ya. Nanti saya nyusul, oke. Terima kasih Bapak Ibu, sudah diputarkan video. Nah sebenarnya hanya itu yang akan disampaikan, tapi pasti banyak breakdown-nya atau penjelasan-penjelasan yang perlu kami mungkin tambahkan sebagai bahan untuk kita diskusikan bersama. Tujuan pembelajaran ini harapannya seluruh ASN di PUPR, khususnya di Direktorat Jenderal Bina Marga itu mengetahui apa itu berakhlak. Indikatornya memahami pengertian, jadi paham betul pengertian-pengertian itu. Terus yang kedua memahami implementasinya berakhlak itu di Dijen Bina Marga. Lanjut. Lanjut. Nah,
berakhlak itu bukannya artinya itu kita orang yang tadinya kurang berakhlak menjadi berakhlak, bukan itu. Tapi berakhlak ini adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Lanjut. Nah, latar belakangnya itu tentunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Terus adanya kementerian lembaga itu punya nilai dasar sendiri-sendiri. Sehingga Menpan sebagai pembina pegawai negeri sipil dan saat ini ASN itu punya pola pikir bahwa harus memiliki satu values, yaitu berakhlak. Nah, ini juga didorong dengan kondisi saat ini adanya VUCA ya, adanya VUCA karena VUCA itu mengantisipasi ketidakpastian. Saat ini ketidakpastian itu sangat tinggi. Nah, sehingga perlu adanya pola pikir, pemahaman yang sama tentang nilai-nilai ASN itu sendiri. Nah, sehingga tercetuslah yang namanya berakhlak. Lanjut. Dasar hukumnya ini bisa dibaca saja dasar hukumnya. Lanjut. Nah, ini sebenarnya ilustrasi penerapan berakhlak. Itu berorientasi pelayanan tadi sudah disampaikan. Terus untuk akuntabel juga sudah disampaikan, kompeten sudah disampaikan, harmonis sudah disampaikan, loyal sudah disampaikan, adaptif juga sudah disampaikan, dan kolaboratif sudah disampaikan, yang seperti Bapak-Bapak Menteri sampaikan tadi. Itu intinya. Lanjut. Nah, employer branding. Jadi kita harus sudah punya ya di dalam pola pikir kita bahwa brandingnya kita itu bangga melayani bangsa. Nah, bangga melayani bangsa itu kita harus bagaimana? Kita harus bisa memberikan penguatan budaya kerja. Nah, sekarang budaya kerja kita kalau di PUPR adalah I-Proof. Ya, itu sudah betul-betul budaya kerja kita sudah beralih dari menjadi 3 generasi sampai dengan I-Proof itu di PUPR. Nah, memberikan penguatan budaya kerja. Terus memudahkan adaptasi. Nah, kita ini harus mudah beradaptasi, dipindah ke mana saja, ditempatkan di mana saja, kapan saja, kita harus pandai beradaptasi. Sehingga betul-betul nanti kita arahnya itu mampu memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan kita. Kalau kita saat ini orang-orang di kepegawaian itu kita harus bangga melayani pegawai di Bina Marga. Kalau pegawai-pegawai itu tidak lagi ada yang merasa dia dirugikan. Nah, itulah sebenarnya tanggung jawab dan tugas kita sebagai penyelenggara kepegawaian. Terus memperkuat peran ASN sebagai pemersatu. Nah, ASN itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Dari Aceh sampai Merauke ya, atau Wamena, itu betul-betul harus ASN ini sebagai pemersatu gitu. Nah, harapan kita itu ASN itu makanya kalau lagi kita masuk CPNS itu ada pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita
sharing pengetahuan, sharing ilmu, sharing budaya, itu sebagai pemersatu. Tidaklah hanya mempertahankan atau ego dari masing-masing kedaerahan. Nah, itulah sebenarnya yang diharapkan. Terus dapat mendorong kinerja organisasi. Nah, kita itu harus mampu mendorong kinerja organisasi. Mampu mendorong kinerja organisasi itu ya 7 tadi itu, dari mulai 7 yang berakhlak itu sampai kepada kolaborasi. Itulah sebenarnya kita kalau sudah bisa menerapkan 7 dari berakhlak tadi, itulah kita pasti 4 item ini sudah terpenuhi. Lanjut. Nah, ini berorientasi pelayanan. Itu komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Nah, kalau di kita Bina Marga ini kan harus komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, masyarakat akan puas apabila satu, jarak tempuh perjalanan itu lebih cepat. Itu. Yang kedua, untuk lebih cepat itu pasti jalannya harus bagus. Makanya kita punya visium sampai 2030 itu jalan mantap 99%. Nah, itu efeknya itu banyak kalau jalan itu sudah betul-betul mantap dan mempercepat. Satu, ya, contoh pertanian itu dapat diangkut dalam waktu dekat sehingga pertanian harga hasil pertanian tidaklah mahal. Itu satu. Kalau tidak mahal, rakyat bisa sejahtera. Perindustrian, untuk akses ke perindustrian mudah, cepat, gitu. Sehingga barang-barang tidak jadi mahal. Itu akan mensejahterakan. Nah, itulah sebenarnya bagaimana kita melayani menjadi pelayan prima. Itu pertama, kita harus memahami kebutuhan masyarakat itu apa. Gitu. Terus yang kedua, kita harus ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kita sebagai pelaksana kepegawaian pasti ada kekurangan. Nah, sehingga kita harus lakukan evaluasi, lakukan perbaikan terus menerus. Dan tentunya kita di kepegawaian juga punya mana-mana yang akan kita prioritaskan. Lanjut. Pelayanan publik ini dasar-dasarnya. Pelayanan publik itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 dibagi menjadi 3, yaitu pelayanan barang, terus pelayanan jasa, terus pelayanan administratif. Lanjut. Nah, prinsip pelayanan itu ada 9. 1, partisipatif. 2, transparan. 3, responsif. 4, tidak diskriminatif. 5, mudah dan murah. 6, efektif, efisien. 7, aksesibel. 8, akuntabel. 9-nya berkeadilan. Nah, jadi kita dalam pelayanan kita itu harus partisipatif gitu ya. Kita harus partisipatif. Kita juga harus transparan. Apa sih yang harusnya kita layani gitu. Terus seperti apa mekanisme pelayanannya. Gitu. Kita juga responsif. Misalkan kita pelayanan apakah kenaikan pangkat
kenaikan pangkat ibu, kenaikan gaji, proses pensiun, proses pemindahan, proses untuk pelatihan, proses untuk pendidikan, itu apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Nah, kalau perlu kita selalu memberikan